seseorang. Halo, kembali lagi bersama saya Ferdian Pramana, you know me. Nah, kali ini kita akan membicarakan mengenai satu hal di Tanya Jiwa Podcast yang ke episode 11 dari season kedua ini. Kita membicarakan satu hal yang cukup penting dan cukup serius sebetulnya. Jadi kita nggak bisa untuk berlama-lama, nggak bisa bercanda-canda juga, karena sepertinya banyak orang yang mengalami peristiwa traumatis, mengalami beberapa luka batin dari kecil, dan tidak berani untuk speak up tentunya. Karena kan ketika dia kecil, dia pasti punya banyak sosok yang dia takuti. Ketika dia masuk masa remaja pun, dia masih belum bisa speak up, masih belum bisa ke psikolog, masih belum berani untuk meminta bantuan. Maka dari itu, saya ingin meningkatkan kesadaran para orang dewasa tentunya untuk lebih memperhatikan para anak-anak atau para remaja yang sedang bertumbuh. Apakah mereka itu memiliki sesuatu yang mereka pendam, dan apakah mereka harus speak up tentang itu, ya? Karena belakangan juga ada beberapa kasus mengenai traumatik, dan orang sering menilai bahwa orang yang memiliki pengalaman traumatik itu kok perilakunya jadi aneh ya, gitu. Mereka mencurigai dan malah menyalahkan si korbannya itu. Nah, di sini saya ingin membicarakan sedikit mengenai traumatik tersebut. Oke? Judulnya adalah Should We Speak Up of Past Trauma? Apakah kita harus speak up? Apakah kita harus terbuka mengenai trauma di masa lalu kita, ya, entah itu luka batin, inner child, traumatic events, past of tragic events. Tentunya kejadian-kejadian tersebut kan menimbulkan luka, ya, pastinya menimbulkan luka, menimbulkan pemikiran negatif, banyak hal-hal yang sebenarnya kita nggak mau ingat-ingat lagi. Dan beberapa orang yang mungkin datang konseling di tempat saya, atau mungkin konsultasi trauma, dan beberapa orang yang saya lihat terutama public figure gitu di YouTube, di mana gitu, itu banyak sekali yang speak up tentang pengalaman traumatis mereka. Dan saya melihat kok kayak banyak yang menghujat ya, padahal kayaknya nggak perlu deh sampai dihujat seperti itu. Karena begini, orang yang punya pengalaman traumatis, punya pengalaman buruk, mengalami tragic events gitu ya, mereka itu susah loh buat speak up. Mereka itu susah banget untuk mengumpulkan keberanian untuk speak up. Kalau kita sebagai orang awam yang mungkin belum pernah mengalami hal-hal traumatis, pasti hanya sekedar ngomong aja gitu, ayo dong, yang berani dong, kumpulkan keberanian untuk kita speak up rame-rame, gini-gini. Tapi nggak segampang itu gitu loh. Untuk kita mengumpulkan berani gitu, susah banget. Karena ada lukanya. Dan ketika kita mencoba untuk mengingat kembali luka tersebut dengan kita speak up, apalagi kita harus menceritakan detail pengalaman traumatis kita di depan orang lain, depan khalayak umum gitu ya, itu sama saja kayak orang yang sedang lukanya itu sedang dicoba untuk disembuhkan. Jadi dengan dijahit misalkan di luarnya, tapi dalamnya itu kan masih bosok gitu, masih busuk. Kemudian kita mencoba untuk membuka luka itu, tapi kita udah tahu di dalam itu masih busuk. Tapi setelah itu kita nggak melakukan apa-apa, karena kita cuma membuka saja luka itu. Maka dari itu, disinilah bahayanya kalau misalkan kita meminta orang untuk berani, untuk courageous, brave, untuk membuka masa lalu mereka, tapi kita tidak berlaku apa-apa.
Kita tidak berusaha apa-apa, tidak melakukan apa-apa untuk menyembuhkan luka itu. Jadi para orang-orang itu, entah itu di YouTube, kalian para interviewer yang ada di YouTube, di podcast gitu ya, sebisa mungkin ketika kalian menghadapi orang yang punya pengalaman traumatis di masa lalu, tolong jangan cuma sekedar dibuka. Tanyakan dulu apakah itu sudah sembuh, apakah sudah pernah ditangani oleh psikolog, apakah sudah mungkin ada penanganan dari psikiater dalam bentuk obat misalnya, atau bagaimana. Kalau sudah dan dia merasa siap untuk dibuka lukanya lagi dengan reliving the past, kita menghidupkan kembali cerita di masa lalunya dia dengan cara menceritakan kembali, nggak apa-apa. Tapi kalau dia sendiri masih belum pernah ke psikolog, belum pernah menangani secara medis, belum pernah menangani secara psikologis, secara kita psikoterapi gitu, lebih baik jangan dibuka. Dan kalian juga yang mungkin punya pengalaman traumatis ya, sebagai dalam tanda kutip korbannya, korban dari pengalaman traumatis, entah itu PTSD, post traumatic stress disorder, atau mungkin ada abuse atau ada traumatic events apapun, tragic events apapun. Kalau kalian merasa bahwa diri kalian belum siap untuk menceritakan kembali, belum mau untuk menceritakan kembali, dan kalian merasa luka itu masih belum sembuh, masih belum sembuh sepenuhnya gitu, sebisa mungkin jangan kalian ceritakan, jangan kalian buka luka itu kepada orang yang tidak berkepentingan. Jangan buka luka itu pada orang-orang yang bukan nakes. Karena percuma nanti dibuka, sudah tahu lukamu itu masih busuk, traumamu itu masih hidup di dalam dirimu, kemudian sudah kamu umbar, sudah kamu buka, dibahas, dan mungkin dijudge gitu ya, malah memperparah lukamu itu gitu. Jadi sebisa mungkin jangan, kecuali kalau setelah itu kamu bertemu dengan psikolog dan menyembuhkan luka itu sedikit gitu, ditanganilah intinya. Tapi selama ini saya nggak pernah lihat yang seperti itu. Orang-orang sering bilang, oh yang kuat dong, harus berani buat speak up, harus berani buat buka. Iya betul. Tapi jangan sembarangan buka. Karena ini pengalaman traumatis loh. Dan mereka ini sedang memendam itu, sedang berusaha untuk meredam emosi, meredam trauma yang mereka punya, sehingga jangan sampai itu dibuka sembarangan dulu. Ya. Dan ini harus mendapatkan penanganan psikolog dengan segera, dengan psikoterapi, terutama untuk penanganan PTSD. Ya. Karena biasanya orang-orang yang memendam pengalaman traumatis itu kan biasanya dipendam tuh. Gak mungkin dia berani buat ngomong ke sini, ngomong ke situ, ngomong kemana gitu. Dia gak akan berani buka. Entah itu dia karena kekerasan seksual, atau mungkin ini dalam jenis-jenis PTSD-nya ya, post traumatic stress disorder, entah karena abuse, kekerasan seksual, sexual assault gitu ya, atau mungkin pemerkosaan, atau mungkin dia percobaan pembunuhan, mengajak bunuh diri misalnya, atau mungkin pengalaman traumatis lainnya kayak pernah kecelakaan ya. Kemudian kita misalkan orang-orang yang dalam relasi abusif misalnya dengan orang tuanya, dengan pasangannya, kan banyak kan ya kesedihannya. Biasanya mereka itu nggak berani buat open, nggak berani buat speak up. Ke psikolog aja nggak berani, apalagi ke orang biasa. Dan itu butuh keberanian yang sangat besar. Ya, nah makanya mereka biasanya pendam. Nah ketika dipendam, masalah yang awalnya itu mungkin masalahnya hanya satu, yaitu mungkin PTSD-nya itu. Tapi lama-lama itu menjadi output yang lebih besar. Kayak misalnya orang yang punya pengalaman traumatis awalnya mungkin hanya
memendam masalahnya dia saja, dia merasa oh ini nggak apa-apa, lama-lama jadi depresif, lama-lama nggak berani ketemu orang, lama-lama dia jadi nggak mau ngomong, mengurung diri. Ada juga yang mungkin jadi perubahan perilaku, kayak jadi lebih sering marah-marah, sering berontak, menjadi pembangkang. Jadi perubahan perilakunya itu macam-macam dan biasanya jadi jauh lebih parah daripada akar masalahnya itu sendiri. Makanya ketika kalian berhadapan dengan orang-orang yang mengalami pengalaman traumatis di masa lalu, jangan heran kalau orangnya itu jadi nakal dalam tanda kutip. Entah dia jadi pembangkang, entah dia jadi kasar, entah dia jadi abusive sama orang lain. Atau mungkin kalau orangnya memang tidak ekspresif sama sekali, biasanya dia jadi penyendiri, biasanya dia jadi nggak mau ngomong, biasanya jadi depresif, nggak mau ketemu orang, dan banyak lagi efek atau dampak dari trauma di masa lalu itu sendiri. Dan ini yang harus kita waspadai gitu loh. Apalagi ketika kita itu terlalu banyak ngejudge orang yang punya pengalaman trauma kayak gini. Orang ini memang harus speak up, tapi nanti gitu loh. Nanti ketika dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, baru dia kan mau bantu orang lain dengan cara speak up. Tapi kalau sekarang, di mana kondisi dia itu masih kurang bisa menerima, jangan suruh dia buat speak up. Jadi ini saya hanya sedikit warning saja ya. Saya tahu maksudnya channel saya itu bukan channel yang sangat-sangat berimpact saat ini. Belum ada impactnya kepada kalian semua yang mungkin punya impact atau dampak yang besar di komunitas podcast di YouTube gitu. Tapi saya hanya ingin sedikit saja memberi pemahaman kepada para podcaster. Tolong jangan suruh korban atau orang-orang yang sedang atau pernah mengalami pengalaman traumatis di masa lalu untuk speak up tanpa ada pendampingan dari psikolog, kemudian belum pernah menghadapi psikoterapi atau belum pernah ditangani kasusnya gitu, dan dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Tolong jangan disuruh speak up. Nah, nanti apa yang dia tunjukkan di masyarakat adalah perilaku yang sedang dalam kondisi traumatis. Misalkan tadi dia jadi kelihatan seperti anak yang nakal, anak yang murung, anak yang mungkin kelihatan kayak nggak normal gitu. Jadi orang malah menghujat. Selesaikan dulu dianya, baru nanti dia speak up supaya dia bisa ngomong dengan lancar dan pesannya tersampaikan dengan baik kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang-orang yang punya pengalaman traumatis juga gitu loh. Ya kurang lebih nangkep ya maksudnya bagaimana, tapi saya hanya menyampaikan dari sisi saya sebagai seorang psikolog. Mungkin dari kebijakan para podcaster gitu saya nggak tahu, saya juga tidak punya dampak yang sebesar mereka, tapi paling tidak dari video ini saya ingin menginformasikan bahwa memang betul mereka punya hak untuk speak up. Orang-orang yang punya pengalaman traumatis di masa lalu itu punya hak untuk speak up dan punya hak untuk menyampaikan pesan mereka kepada orang lain, dan orang lain ini semoga terinspirasi untuk segera lepas dari kondisi traumatis mereka. Saya paham itu. Tapi sebisa mungkin orang yang speak up itu harus sudah selesai dulu dengan dirinya sendiri. Sehingga yang tampak di luar adalah dia versi terbaiknya dari diri dia. Jadi untuk menyimpulkan dari hari ini, apakah kita harus speak up? Ya, betul. Kepada siapa? Pertama kepada psikolog dulu, atau kepada nakes yang bisa menangani. Selesaikan dirimu sendiri dulu, clear yourself first, then help others with the better version of you, the better person you are. Oke? Kurang lebih seperti itu yang ingin saya sampaikan pada Tanya Jiwa Podcast pada hari ini. Dan untuk menutup podcast hari ini, saya ingin menyampaikan satu buah quotes
dari Carl Jung. There is no coming to consciousness without pain. Tidak ada kita bisa hadir, bisa datang pada kesadaran penuh diri kita tanpa rasa sakit. Oke, jadi dengan melewati rasa sakit itu, kita akan menjadi lebih jelas, kita lebih sadar, lebih bisa kontrol hidup kita dengan lebih baik. Saya Ferdian Permana, mohon undur diri. Semoga podcast ini bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga kalian bisa share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan jangan lupa untuk like jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk bagikan, sudah ya tadi ya, jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga untuk komen kira-kira pengalaman apa yang pernah kalian lihat. Bukan pengalaman traumatisnya, tapi apakah kalian pernah menghadapi teman-teman yang traumatis, apakah kalian pernah melihat kasus yang seperti yang saya bilang. Mungkin kalian bisa share sedikit tanpa terlalu detail, karena saya rasa nggak perlu lah untuk mengumbar pengalaman traumatis di media sosial. Oke, kurang lebih seperti itu dari podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat jiwa.